Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama saya Firza ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan yang tugas PyGML dari ini PyGML Circle, itu yang berkaitan dengan si Repeat in Layer and Gradient Model. Nah, pertama-tama di sini itu menjelaskan tentang eh, mengenai model two layer model. Jadi yang diberikan di sini hanya model dalam bentuk dua layer saja, not in a three layer. Nah, apa bedanya two layer sama three layer? Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini websitenya GPG. Alasannya kalau ketika dia adalah two into layer art, jadi hanya ada di ini yang layer pertama, kemudian ini layer kedua, harusnya ada layer satu lagi ya, atau anggapannya kita anggap paling bawahnya, dan dia itu akan merepresentatifkan si reflektifnya ini. Nah, dia harusnya nanti memiliki slope hanya dua gitu. Ada direct slope yang velocity ke satu, dan slope kedua itu adalah yang ini V2 nya, satu per V2. Nah, kemudian bedanya in a three layer art. Nah, three layer art itu berarti kita mengasumsikan bahwasannya ada tiga model lapisan. Nah, model lapisan dia bakal punya tiga gradien yang berbeda, di mana gradien pertama dia itu ini, oh ya, ini tuh namanya travel time curve. Jadi atau biasa disebutnya travel time plot gitu ya, yang ini adalah sumbu X adalah sebagai distance-nya dan T adalah si time-nya gitu. Nah, anggapan di zona pertama atau velocity pertama, rate-nya itu pasti bakalan lebih eh, tegas, apa lebih ke naik, gradiennya tinggi gitu, gradiennya tinggi sekali. Kemudian yang kedua dia mulai melemah ya, sesuai dengan prinsipnya Snell dan prinsipnya Huygens gitu ya. Nah, barulah habis itu yang terakhir itu dia lebih down lagi gitu. Time-nya akan lebih meningkat, tapi ya menurun juga. Jadi anggapannya velocity-nya akan semakin besar. Gitu. Nah, ini kalau misalkan dia adalah single layer. Sebenarnya persamaan-persamaan ini sih yang sebenarnya menjadikan asas dari si pemilihan apa, two layer art or three layer art. Nah, di sini kita akan nyoba building model yang kayak yang di PyGimli ini. Ya kita akan melanjutkan aja lah ya. Oke, pertama-tama itu di sini kita bisa select kernel dulu. Ini saya pakai PyGimli-nya. Kemudian yang pertama adalah ini, kita import format, import anjing, oke, ada record dulu, import data di scene, ah, langsung sorry, asin, dan tan. Kemudian di sini biasanya ya kita import nampi snp, import pygym spg, empty matplotlib splt. Terus habis itu kita butuh from pygym sorry, from pygym dot mesh tool red grid. Oke, ini, oh sorry, mesh toolsnya tadi hanya untuk
nggak usah yang ini, nggak usah. Terus ini this is import travel time manager, nah terus kita butuh ini lah, kenapa nggak ikut ya. Oke, kita run dulu. What is this, coba aja ribet ya, kita coba ini set. Nah oke, nah oke, kemudian kita bakalan nge-building the uh, gridnya dulu aja, jadi batas gridnya dulu. Nah kan kita pakai yang modelnya dia. Nah oke, di modelnya dia di sini kita cuman, kalau ini kan cuman mesh layer ya, cuman layer gridnya doang. Nah yang paling penting itu sebenarnya ada di pemilihan di sini ya nih. Kita jadi bikin di sini menjadi 3 lapisan. So is it is this is okay lah kalau misalnya kita copy dulu. Jadi yang file layer ini dianggap dulu zeros, terus habis itu nanti di mesh cell layer. Nah di layernya ini dia kan membaginya menjadi 2 tok kan, cuman apa 1000 interval yang ini, lapisan pertamanya dia 1000, terus habis itu lapisan terakhirnya adalah 3000 gitu. Nah kita coba nambahin 1 layer lagi deh. Nah oke, terus habis itu, nah berarti yang dirubah itu adalah layernya gitu ya, mesh layernya. Oke, jadi yang dirubah nggak usah dipisah sih. Set. Nah ini tes tes, nah delay. Nah ini biar rapi. Nah maka dari situ kita bisa merubah si if-nya. Jadi ini 2 monitor yang berbeda ya, maaf, ini 2 monitor yang berbeda. Jadi ya cell count, terus cell in mesh layer, in cell center. Nah oke, di sini kita bikin if-nya itu adalah jangan begini, kan? Yaitu adalah y, dimana sumbu y cell oke center. Nah if y, jadi if y kurang dari 40, maka 3000. Kemudian elif ini nggak usah kayak gini kan bro. Di elif dia itu adalah asumsi lah 25 gitu ya, maka velocity-nya 2000. Nah baru else nya dia jadi 1000. Nah ini yang kita rubah dari si velocity layernya tadi. Nah kita bakalan cek dulu. Nah dia akan berubah menjadi model seperti ini kan. Apa misalkan mau dirubah gitu, bisa bisa gitu ya, mau velocity-nya yang di sini 500 apa boleh. Nah nanti dia dari 500 sampai 3000, tapi kita kayak yang model biasa ini cuman ini tuh or misalkan di sini kayaknya kejauhan gitu intervalnya 0 sampai 25, 25 tuh 40. Oke, we can create dia jadi 20 gitu ya, itu oke sih. Nah jadinya agak model beginian ya, nggak masalah gitu. Atau mau lebih realistis ya, ini hanya model yang penting bisa bagi dulu jadi 3 lapisan yang berbeda, yang kita kasih inputan berupa velocity-nya. Nah, jadi velocity-nya masih dalam millisecond. Nah di yang selanjutnya adalah hal yang penting gitu ya. Kita harus menentukan si analytical solution, di mana si analytical solution ini adalah
eh jadi ini bagaimana caranya si model kita akan memperhitungkan eh, si refracted wave-nya berdasarkan hukum Snellius gitu. Nah, di sini dia fungsinya masih dalam bentuk dua layer karena dia cuman pakai V1-nya 1000, V2-nya 3000 kan. Jadi cuman pakai dua layer. Nah, sedangkan kita asumsinya ada tiga layer. Nah, di sini makanya kita akan melakukan ini, bikin function baru juga. Def anal an analytical solution group. Solution dulu, solution layer dulu. Solution three layer. Nah, layer. Nah, this is x itu x, y, z1 dalam satu adalah tadi di sini kita pakai berapa? 20 ya. 20. Oke, 20, 40. Nah, oke. Nah, di sini kita akan beritingkan si T directnya. Nah, di sini T direct dengan nampi.abs absolute x bagi V1. Oke. Nah, habis itu alfa. Nah, di sini kita akan menghitung si alfa 12-nya dulu. Alfa 12 sama dengan nampi aja. Nampi asin arksin V1 di V2. Nah, oke, habis itu kita bakal X critical akan 12 MP Z 2 dikali Z1 NP 6 pitan. Aduh, oke, situ baru ke 3 frag 12. Ini adalah 3 frag 12 frag 12 adalah dengan X min X crit 12 V2 di V2 ditambah 2 kali Z1 dikali NP cos alpha 12 V1. Nah, ini baru yang jadi yang ini tuh persamaan untuk kita namain dulu deh ya. Ini tuh buat si direct gitu ya, direct wave. Terus habis itu yang ini kita baru refracted wave inverse interface. Nah, terus habis itu nah ini yang second interface nya. Nah, second interface ini kan terjadinya di layer kedua sama ketiga nih. Nah, di sini kita bakalan bikin lagi alpha 23 sama dengan nanti arksin V2 V3. Hampir sama kayak sebelumnya, cuman yang di sini ada tambahan beta. Beta sama dengan np dot arksin V1. Jadi ini kita akan mencari effective angle.
dari layer 1 sampai 3. Nah, baru ke si F-treat-nya 2, 3. Oke, ininya kita bikin dulu dalam kurung tas tas alpha 23 dan beta tambah. Nah, ini adalah hasil yang Z Z2 min Z1. Nah, T ref rap 23 sama dengan 3 terus 2Z 1 NP cos beta dibagi V tambah 2 Z1 N ini dia ini dia kita type aja. Nah, oke. Nah, habis itu baru kita memperhitungkan si minimum travel time ya. Tmin itu sama dengan NP minimum reduce T direct. Oke, nggak usah aksis karena kita nggak mau kuat ya. Oke, ini kita kasih dulu return time. Oke, ya kan kita fungsi ini akan kita balikan ke si time-nya. Nah, baru oke. Nah, sekarang kita akan definisi. Nah, di sini itu setelah bikin analytical solution ya, kita bakalan nentuin vertical gradient model. Nah, yang dimana di sini adalah kita akan membuat mengkonstruksi mesh-nya. Ini adalah nah, ini mesh gradient-nya. Kemudian ini adalah si word maker-nya. Terus baru kita ini sensornya. Nah, yang pertama-tama kita bakal pakai sensor modelnya dia aja. Nah, kan, jadi kita copy ini. Nah, oke. Nah, terus kemudian nah, vertical gradient model itu dia dapetinnya berdasarkan persamaan ini V Z yang tadi sama dengan A ditambah BZ. Nah, jadi model ini itu akan memperhitungkan based on si mesh gradientnya. Jadi ini adalah model mesh yang kita construct based on si nilai A dan B nya. Ini kita pakai aja yang ini gitu ya. Terus nah oke duluan. Nah, kemudian nah untuk mendapatkan si travel time-nya atau gradient travel time-nya tadi itu kan didapetin dari rumus persamaan ini nih. Nah, ini kita menggunakannya tas kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini apa sih gradient ini, apakah harusnya sama seperti yang di sini kah kan. Oke, nah habis itu kita akan melakukan looping calculate travel time untuk melihat si plotnya. Nah, tapi ada yang berbeda gitu ya. Jadi ini di sini ya sebenarnya plot-plotan aja ya. Yang ini adalah nilai si model two layer modelnya, kemudian ray path-nya itu hasil ini di inversion ray path-nya gitu ya.
nama si vertical gradient model dan velocity-nya. Nah, di sini kita bisa pakai ini. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu diatur. Itu adalah kayak ini take out. Oke, nah di sini aja lah. Oke. Nah, oh ya, yang sebelumnya itu sebenarnya kita harusnya ngecek dulu sih anti-all solution. Nah, ini gradient velocity model gitu ya. Nah, kita oh ya sorry bisa melihat si dia itu gradiennya satu 2 atau 3 sorry. Nah, caranya adalah kita bikin ini kan gradien ya. Nah, ini terus kita masukin nih si X sama dengan ambient space anggapannya kita 0 200 gitu ya, 0 sampai 200 gitu. Nah, kemudian T-nya adalah analytical solution gradient gitu. Nah, terus habis itu PLT plot, label, travel time, plot, read, plot, terus show. Nah, kita akan mendapatkan dua mana. Nah, ini coba kalau misalkan kita bandingkan, yang ini kita copy ya, terus ke Word aja deh. Ini sekarang tugas. Apakah nih? Nah, kok di copy dua kali sih? Nah, ini sorry informatif teks. Nah, terus habis itu picture format kita transfer. Enggak gitu ya. Terus, nah, kalau ya memang tidak bisa disamakan sih, cuman setidaknya apakah dia representatif terhadap si yang yang itu kan yang sebenarnya yang kita pertanyakan. Jadi sebenarnya dia itu ya bisa dibilang masih bisa consist of si apa tiga layer tadi itu. Jadi apa gradient velocity modelnya itu juga masih bisa kita anggap sebagai tiga model, tiga asumsi model gitu kan. Kalau misalkan di iniin gitu ya, bahwasannya dia masih mengakomodasiin si slope pertama, slope kedua, dan slope ketiga gitu. Nah, yang ini kan menunjukkan bahwasannya ternyata masih ada korespondensasi antara korelasi antara si eh, apa analytical solutionnya tadi gitu. Jadi modelnya masih sama. Nah, kira-kira begitu sih. Berarti model ini itu udah eh, memodelkan bahwasannya dari modelnya aja udah ngasih tiga gitu. Nggak cuma dua tok tapi bisa tiga gitu. Nah, kalau dari situ udah sekarang kita bakal ngerjain yang selanjutnya yaitu adalah di sini case-nya kan kita udah ngasih tahu case-nya adalah gradient kita pakai analytical solution gradient yang dipakai kemudian di analisisnya kita hanya merubah di sini yaitu adalah solution in three layer. Oke. Nah, ketika sudah kita tinggal run nah ini oh nanti tidak terdefine apa nih analytical solution three layer oh ini sorry ini ke bawahin nah oke so nah kan dia akan jalan nah itu tadi jadi apa ya, eh jenis-jenisnya banyak lah intinya gitu sih so nah ini dia model ray tracing nah ini adalah kualitasnya jadi kita bakal punya si model ray path-nya kemudian vertical gradient modelnya ini si dan si apa travel time-nya tadi ternyata kan juga mengakomodir tiga kan tiga ini satu dua tiga so ya jadi ya sekian
Nah, oke, ini sekian dari pengerjaan saya ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sih kira-kira.